Pada pagi yang tenang, 8 Juni 1967, sebuah kapal intelijen Amerika Serikat bernama USS Liberty berlayar perlahan di perairan internasional dekat semenanjung Sinai. Namun siapa sangka, dalam hitungan menit, laut yang damai itu berubah menjadi ladang pembantaian. Bukan oleh musuh, melainkan oleh sekutu sendiri, Israel. Sekitar pukul 9 pagi waktu setempat, alarm kapal USS Liberty meraung. Kapten William L. McGonigal dengan cepat menuju ruang radar. Di layar, terlihat beberapa titik mendekat dengan kecepatan tinggi. Itu adalah pesawat tempur, terbang rendah hanya sekitar 5.000 kaki dari permukaan laut. Tanpa aba-aba, dua jet langsung melepaskan tembakan ke arah kapal. Panik dan bingung, Kapten McGonigal mencoba menghubungi Laksamana William Martin di Armada ke-6 Angkatan Laut AS, namun tak sempat mendapat balasan. Serangan pertama menewaskan 9 awak kapal, melukai 70 lainnya, termasuk sang kapten yang tertembak di lengan dan paha. Situasi makin memburuk. Beberapa kapal torpedo mendekat dan menembakkan 5 torpedo ke kapal Liberty. Salah satunya menghantam tepat sasaran, mengakibatkan ledakan besar yang menewaskan 25 awak kapal lagi. Total korban tewas 34 prajurit Angkatan Laut AS. Sebagian besar korban selamat mengalami luka bakar dan trauma berat. Kapal Liberty sendiri hampir tenggelam dan hanya bisa diselamatkan karena usaha keras kru yang masih hidup. Di tengah kekacauan, militer Israel baru menyadari bahwa kapal yang mereka serang bukanlah kapal musuh. Bendera AS terlihat di salah satu sekoci penyelamat. Kaget dan panik, Israel menghentikan serangan. Tapi semuanya sudah terlambat. Darah telah tertumpah. Sekutu telah menumpahkan darah sekutunya sendiri. Menurut buku Assault on the Liberty, karya James M. Ennis, saat itu Israel sedang terlibat dalam perang 6 hari melawan negara-negara Arab. Amerika Serikat tidak terlibat langsung, namun ingin mengumpulkan intelijen lewat kapal USS Liberty. Sayangnya, misi ini sangat rahasia. Kapal tidak dikawal, tidak membawa identitas militer yang jelas, dan tidak mengibarkan bendera AS secara terbuka. Bahkan, kehadirannya tidak diinformasikan kepada Israel. Akibatnya, Israel mencurigai kapal itu sebagai milik Mesir, musuh utama mereka saat itu. Begitu ada laporan tentang serangan terhadap pasukan darat Israel, kecurigaan langsung berubah menjadi aksi militer. Begitu kabar serangan sampai ke Washington, amarah langsung mempuncak. Pemerintah AS sempat mengira ini ulah Uni Soviet. Namun setelah investigasi, ternyata serangan dilakukan oleh Israel sendiri. Israel meminta maaf dan menawarkan kompensasi sebesar 12 juta dolar AS kepada keluarga korban. Presiden Lyndon B. Johnson menerima permintaan tersebut, tapi luka mendalam tetap tertinggal. Banyak pihak, termasuk keluarga korban, menganggap pemerintah AS terlalu lembek. Mereka percaya jika pelakunya bukan sekutu, respon militer akan langsung dilakukan. Tragedi USS Liberty adalah serangan pertama terhadap kapal perang AS setelah Perang Dunia II. Hingga kini, masih banyak yang mempertanyakan, apakah ini benar-benar salah sasaran atau ada agenda lain yang disembunyikan? Beberapa mantan perwira intelijen dan kru yang selamat percaya bahwa pemerintah menyembunyikan sesuatu. Konspirasi dan pernyataan pun terus bergulir hingga hari ini. Tragedi USS Liberty menjadi pengingat bahwa dalam dunia militer dan geopolitik, kesalahan informasi bisa berujung petaka besar. Dan bahkan di antara sekutu, kepercayaan bisa hancur hanya dalam hitungan menit.